Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Aliansyah, NIM 198620610, Prodi PGSD kelas 4 Hamalam. Di video ini saya akan menjelaskan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, alokasi 1 hari. A. Tujuan. Pertama, dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dan teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kedua, setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN dengan mandiri. Keempat, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Kelima, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu yaitu 15 menit. Selanjutnya, kegiatan inti, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jika siswa telah berdoa di pagi hari, guru dapat mengawali kegiatan dengan mengajak siswa untuk menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Diharapkan kegiatan menyajikan lagu perjuangan ini dapat dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Minta semua siswa untuk berdiri tegak dan memusatkan pandangan pada lambang Garuda Pancasila saat bernyanyi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, membangun rasa cinta tanah air dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia di tengah maraknya arus informasi di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, meningkatkan semangat perjuangan untuk ikut memajukan bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, mengingatkan kembali akan jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat bela negara. Diharapkan kegiatan ini juga akan menjadi pemicu bagi siswa untuk mengawali hari-harinya di sekolah dengan penuh semangat. Ayo menulis. Pertama yaitu sebagai kegiatan pembukaan, siswa diminta mengamati foto kegiatan Indonesia dalam pertemuan KTT APEC. Yang kedua, siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di buku. Selanjutnya, guru memperlihatkan beberapa foto Presiden RI dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Selanjutnya yaitu siswa diingat kembali tentang beberapa peran Indonesia di wilayah Asia Tenggara yang telah dipelajari pada tema sebelumnya. Selanjutnya yaitu guru membacakan teks eksplanasi tentang wacana bahasa Indonesia akan menjadi bahasa di Asia Tenggara serta dampaknya pada kerjasama antara negara ASEAN. Selanjutnya yaitu siswa akan menyimak dan menuliskan informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Selanjutnya, siswa menuliskan dalam diagram yang tersedia. Yaitu guru memberikan penguatan. Itu salah satu dampak positif dari globalisasi adalah
Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Guru diharapkan dapat mengiringi siswa pada pemahaman tentang peran Indonesia yang akan semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Selanjutnya yaitu ada ayo berdiskusi. Yang pertama, siswa membaca kembali dengan teliti informasi penting yang telah mereka temukan dari isi teks yang dibacakan guru. Siswa berdiskusi bersama teman-teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan di Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kedua, siswa menuliskan dalam kolom yang tersedia. Ketiga, yaitu siswa mencari informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Siswa mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Yang terakhir yaitu siswa mengolah informasi dan menuliskannya dalam diagram yang tersedia. Yaitu selanjutnya ada lagi ayo mencoba, yaitu yang pertama siswa membaca artikel singkat tentang hemat energi. Kedua, siswa melakukan percobaan mandiri dan dengan alat dan bahan yang telah disiapkan guru. Ketiga, siswa menuliskan laporan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Dan yang keempat, siswa melakukan diskusi tentang hasilnya dengan teman dan gurunya. Selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Kerja sama dengan orang tua. Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi kepedulian keluarganya sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Peserta didik membuat resumen atau creativity dengan membimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Yaitu guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kedua, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Nah, waktu yang digunakan yaitu 15 menit. Selanjutnya yaitu C, penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap tes, pengetahuan, dan prestasi untuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Selanjutnya ada itu keterangan mengetahui kepala sekolah, tanggal, guru kelas, dan di sini ada materi globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia, kemajuan teknologi dan transportasi, membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan sebagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memaafkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Dampak negatif globalisasi ekonomi. Dampak negatif globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan terjadi kabur, dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam
negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Manfaat globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia. Global itu kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik sistematis simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampak paradoksia, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu perubahan tata nilai sikap, seperti adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu seperti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Selanjutnya, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibuka industri, yaitu seperti dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi penguraian dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu pertama, globalisasi di bidang hukum, pertahanan dan keamanan dibagi menjadi tiga, yaitu A. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Kedua, regulasi hukum dan pembukaan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, yaitu semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, yaitu ada globalisasi bidang sosial budaya dibagi menjadi dua. A. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. B. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Ketiga, yaitu ada globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. A. Yaitu liberalisasi perdagangan barang, jasa, layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. B. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Keempat, yaitu ada globalisasi bidang perekonomi sektor produksi, yaitu adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Globalisasi dan pengaruhnya di bidang perbankan, yaitu sama dengan pasar modal ke Indonesia telah lama mengenal bank sebagai bagian dari perekonomian negara. Dilansir dari arsip unit khusus Museum Bank Indonesia, bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya De Bank van Lening oleh bangsa Belanda. Kemudian setelah itu, bermuncullah bank-bank asing seiring dengan perkembangan perekonomian di Nusantara ini. Perbankan Indonesia telah memiliki rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sejak masa pemerintahan kolonial telah banyak berdiri bank-bank asing baik dari negara Belanda maupun negara asing lainnya, serta beberapa bank lokal.
Bahkan pada masa pergerakan nasional juga muncul beberapa bank yang bernuansa semangat nasional. Memasuki masa kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mulai berdirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia (BNI) atau BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Industri Negara (BIN), dan Bank Tabungan Pos. Meruaknya pertempuran di antara Belanda dengan Indonesia akibat kolonialisme, Belanda menimbulkan rasa kebencian di diri bangsa Indonesia. Meskipun beberapa kali dilakukan usaha damai di antara kedua belah pihak. Namun setiap kali pula Belanda mengingkarinya. Sisa-sisa perasaan tidak suka terhadap Belanda yang masih membakar dada bangsa Indonesia, membuat semangat nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda semakin meluap, sehingga terjadi pengambilan alih atau perusahaan-perusahaan Belanda tersebut, termasuk juga menasionalisasi bank-bank Belanda. Nah, mungkin itu saja video tentang RPP saya dan materi tentang globalisasi dan manfaatnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.